Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Halo Bidan. Materi kali ini akan saya ulas yaitu tentang tes kesehatan bagi calon pengantin wanita. Salah satu syarat untuk mengajukan pernikahan ke lembaga kantor urusan agama di Indonesia adalah dengan tes kesehatan bagi calon pengantin wanita. Banyak dari calon pengantin yang bertanya kepada saya, tes kesehatan itu meliputi apa aja, Bu? Baik, akan saya jawab ya. Tes kesehatan meliputi 4 tahap, yaitu wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan pelayanan imunisasi. Untuk tahap wawancara, calon pengantin akan ditanya oleh bidan seputar kesehatannya, untuk menggali informasi adakah keluhan atau sedang dalam masa pengobatan suatu penyakit. Tahap yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Calon pengantin akan diperiksa tinggi badan, berat badan, tekanan darah, ukur suhu tubuh, jumlah denyut nadi, dan jumlah pernafasan. Tak lupa calon pengantin wanita juga akan diukur lingkar lengan atasnya atau yang sering disebut dengan lila untuk mengetahui status gizinya. Apabila ditemukan tinggi badan kurang dari 145 cm, berat badan kurang dari 45 kg, dan lila kurang dari 23,5 cm, maka calon pengantin masuk kategori wanita usia subur, resiko rendah untuk hamil. Apabila ditemukan hal tersebut, maka calon pengantin dianjurkan untuk meningkatkan asupan gizinya sehingga berat badan dan lilanya akan bertambah. Apabila pemeriksaan fisik ditemukan suhu tubuh calon pengantin lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka pelayanan imunisasi harus ditunda. Karena imunisasi hanya diberikan dalam keadaan benar-benar sehat. Tahap yang ketiga yaitu pemeriksaan penunjang berupa tes laboratorium. Tes ini berupa tes golongan darah dan kadar Hb. Untuk golongan darah diharapkan calon pengantin mengetahui jenis golongan darahnya, sehingga ketika hamil nanti calon pengantin sudah mempersiapkan calon donor darah bagi dirinya dari keluarga maupun kerabat yang mempunyai jenis golongan darah yang sama. Untuk kadar Hb diharapkan hasilnya lebih dari angka 12. Karena jika kurang dari angka 12, maka calon pengantin termasuk kategori wanita usia subur dengan anemia. Apabila ditemukan hal tersebut, maka calon pengantin dianjurkan untuk meningkatkan asupan gizi dan akan diberikan tablet penambah darah untuk meningkatkan kadar Hb. Beberapa daerah mempunyai kebijakan masing-masing. Ada di antaranya menambahkan beberapa jenis tes pemeriksaan laboratorium, yaitu dengan tes HIV, tes sifilis, tes hepatitis B, dan tes malaria. Dengan 4 tambahan tersebut diharapkan hasilnya adalah negatif, karena apabila salah satu di antaranya positif, maka bidan desa dan puskesmas akan bekerja sama untuk menangani kasus tersebut. Kemudian tes yang terakhir yaitu pelayanan imunisasi. Pelayanan imunisasi yang diberikan kepada calon pengantin wanita yaitu imunisasi tetanus toksoid atau yang sering disingkat dengan imunisasi TT. Imunisasi TT diberikan pada lengan kiri, bagi yang kidal bisa diberikan kepada lengan yang kanan. Ini bukan hal yang prinsip, karena tujuannya adalah untuk mengurangi efek samping nyeri setelah disuntik. Ketika tangan kanan lebih dominan untuk bekerja, maka berikan pada lengan yang kiri. Imunisasi TT terdiri dari 5 tahapan. Untuk TT pertama yaitu hanya untuk memberikan awal kekebalan, maka dilanjutkan dengan TT yang kedua dengan jarak minimal 4 minggu dari TT pertama untuk masa kekebalan selama 3 tahun. Apabila calon pengantin dalam waktu 3 tahun ke depan hamil dan tidak menginginkan imunisasi TT kembali, maka tidak ada masalah karena sudah mendapat masa kekebalan selama 3 tahun. Untuk lebih sempurna, maka dilanjutkan dengan TT yang ketiga dengan jarak minimal 6 bulan dari TT kedua untuk masa kekebalan selama 5 tahun. Untuk TT keempat dengan jarak minimal 1 tahun dari TT ketiga
untuk mencapai masa kekebalan selama 10 tahun. Dan dilanjutkan yang terakhir yaitu TT kelima dengan jarak minimal 1 tahun dari TT keempat untuk kekebalan selama 25 tahun ke depan. Dari serangkaian tes tersebut, intinya hanyalah satu, untuk menciptakan wanita usia subur berkualitas sehingga akan menciptakan kehamilan yang bagus dan menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas pula. Jadi bagi calon pengantin wanita, jangan ragu untuk melakukan tes kesehatan dan imunisasi TT ketika akan menikah. Demikian informasi pada materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.